Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai penguat daya kelas A. Di sini kita bahas dulu tentang garis beban DC dan AC pada sebuah penguat. Dalam banyak sistem penguat bertingkat, dekat bagian akhir adalah penguat sinyal besar, di mana penekanan adalah pada penguatan daya. Penguat jenis ini disebut dengan penguat daya. Transistor yang digunakan dalam penguat sinyal kecil disebut dengan transistor sinyal kecil. Yang digunakan dalam penguat daya disebut transistor daya. Disipasi transistor sinyal kecil biasanya kurang dari setengah watt, sedangkan transistor daya lebih besar dari setengah watt. Arus dan tegangan kolektor stasioner quiescent atau dalam keadaan istirahat adalah arus kolektor dan tegangan kolektor emitter jika tidak ada sinyal input pada rangkaian. Cara menentukan titik operasi Q pada rangkaian ekuivalen DC adalah dengan menghitung nilai arus kolektor dan tegangan kolektor emitter. Dua parameter ini kita beri simbol ICQ dan VCQ. Misalkan penguat daya sebagai berikut. Pada kondisi DC, kapasitor akan terbuka sehingga di sini RL tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Di sini juga terbuka, di sini terbuka, sehingga kita akan peroleh rangkaian di sini. Ini adalah rangkaian DC. Sehingga parameter yang akan kita perhatikan nantinya adalah VCC, R1, R2, RC, dan RE. Di sini ada rangkaian bias pembagi tegangan. Hasilnya adalah rangkaian bias pembagi tegangan. Titik Q ditentukan terlebih dahulu dengan cara menghitung nilai tegangan pada rangkaian ini pada nilai komponen R2 yang akan menjadi tegangan input bagi basis. Di sini kita bisa hitung dengan menggunakan rumus R2 per R1 ditambah R2 dikalikan dengan tegangan antara titik ini dengan ini, yaitu VCC. Sementara arus emitter adalah tegangan V2 dikurangi tegangan jatuh pada basis emitter dibagi dengan nilai resistansi emitter. Nilai arus emitter ini akan sebanding atau mendekati dengan nilai arus kolektor. Sehingga di sini kita buat pendekatan arus emiternya sebanding dengan arus kolektor, yaitu arus kolektor tenang. Rumusnya ICQ sama dengan V2 kurang VBE per RE. Kemudian untuk menentukan VCQ, di sini ada tegangan VCC, ada tegangan di RC, ada tegangan di kolektor emitter, terminal kolektor emitter CE, ada tegangan di RE. Dengan kita menggunakan hukum Kirchhoff, kita akan peroleh VCC sama dengan IC kali RC tambah VCE tambah IE kali RE. Jumlah tegangan di sini sama dengan jumlah tegangan di sini. Karena IE sebanding dengan IC, maka rumus ini bisa kita
ubah menjadi VCC sama dengan IC/RC, kemudian VCE, kemudian IE kita ganti dengan IC/RE. Kita keluarkan nilai IC, bentuknya menjadi seperti ini. VCC sama dengan IC kali RC tambah RE tambah VCE. Maka VCE sama dengan VCC dikurang IC/RC tambah RE. VCQ sama dengan VCC dikurang IC/RC tambah RE. Inilah dua parameter ICQ dan VCQ untuk menentukan titik operasi Q. Di sini kita bisa lihat nilai ICQ pada sumbu vertikal arus kolektor, kemudian nilai VCQ pada sumbu horizontal tegangan kolektor emitter. Perpotongannya adalah titik operasi Q. Kemudian kita lanjutkan dengan garis beban DC yang akan kita tempatkan nantinya di sini. Garis beban DC menyatakan semua titik operasi DC yang mungkin. Ujung atas garis beban DC disebut titik penjenuhan atau saturation point, dan ujung bawah garis beban DC disebut titik sumber atau cut off point. Titik Q terletak di suatu tempat di sepanjang garis beban DC. Dua parameter dalam menentukan garis beban DC yaitu arus kolektor saturasi IC SAT dan tegangan kolektor emitter cut off VCE cut. Jika transistor dalam gambar jenuh, semua tegangan jatuh VCC akan jatuh pada RC dan RE. Jadi kalau transistor ini jenuh, maka semua tegangan di sini antara ini dengan ground akan jatuh di RC dan RE, sehingga arus kolektor saturasinya sama dengan VCC per RC ditambah dengan RE. Jika transistor dioperasikan dalam daerah sumbat, maka semua tegangan jatuh VCC akan muncul pada terminal kolektor emitter antara terminal ini dan ini atau VCE, sehingga VCE cut off-nya yaitu sebesar VCC, sehingga garis beban DC diperoleh sebagai berikut. Di sini tadi adalah titik Q, hasil dari perpotongan ICQ dan VCQ. Kemudian di sini ada IC SAT, IC SAT, di sini VCE cut. Ini belum kita tuliskan di gambarnya. Contoh perhitungan lengkap untuk memperoleh garis beban DC rangkaian berikut seperti di bawah ini. Pertama, ini ada gambar sebelumnya, sama nilai parameternya ini R1 10, R2 10K, RC 3K, RE 7,5 dan RL 5 kilo ohm. Karena ini DC, sehingga ini tidak kita perhatikan, ini juga tidak kita perhatikan. Jadi V2 sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali VCC 10K per 10 tambah 10 kalikan dengan VCC, hasilnya dapat 15. Jika asumsi tegangan basis emitter 0, ini menggunakan pendekatan pertama. Jika kita menggunakan pendekatan kedua, maka ini akan diganti menjadi 0,7 volt untuk silikon. Maka ICQ sama dengan V2 dikurang VBE per RE
15 dikurang 0 per 7,5 hasilnya 2 mA. Dan VC sama dengan sesuai dengan rumus sebelumnya, VC kurang IC RC tambah RE 30 volt dikurang 2, ini kita jumlahkan dulu, dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3 tambah 7,5 10,5K, hasilnya 21 volt. 30 kurang 21 hasilnya 9 volt. Sementara untuk arus kolektor saturasinya, VCC per RC tambah RE sama dengan 30 per 3K tambah 7,5. Ini dijumlahkan dulu, baru 30 volt dibagi jumlahannya, hasilnya 2,86 mA. VC cut off nya sama dengan VCC sama dengan 30 volt. Sehingga kita bisa peroleh garis beban DC sebagai berikut. Di sini yang sudah kita peroleh tadi IC key, di sini VC key, kemudian kita masukkan IC saturasi, ya, arus kolektor saturasi dan tegangan kolektor emitter cut off. Tarik garis, maka titik di sininya adalah titik key. Kita lanjutkan dengan garis beban AC. Setiap penguat memandang dua beban, yaitu beban DC dan beban AC. Untuk menemukan titik jenuh dan titik sumbat pada garis beban DC, kita harus menganalisa rangkaian ekivalen DC. Sudah kita lakukan tadi. Sedangkan untuk menemukan titik jenuh dan titik sumbat pada garis beban AC, kita harus menganalisa rangkaian ekivalen AC. Misalkan penguat dayanya sama seperti yang tadi, kita tambahkan di sini RS. Nah, perbedaannya pada kondisi AC, kalau pada kondisi DC ini terbuka sehingga ini terputus, ini juga terbuka, ini terputus, ini juga terbuka sehingga ini juga terputus. Pada DC hanya dilakukan pencariannya di sini. Sementara pada AC semuanya terlibat. Ya. Untuk penekanan pencarian garis beban AC, itu penekanannya itu di sini dengan di sini. Di sini akan kita peroleh nanti parameter yang baru. Dan sini pengaruh terhadap perhitungan. Parameter yang baru yang kita masukkan tadi adalah nilai RC dan nilai RE. Di sini diberikan simbol R-nya kecil. Ini pertanda bahwa analisanya adalah pada kondisi AC. Jika kondisi DC, di sini kita tuliskan dengan huruf besar seperti ini. Huruf besar untuk menandakan dia kondisi DC, huruf kecil menandakan dia kondisi AC. Karena dia terhubung singkat, kapasitor pada kondisi AC terhubung singkat, maka ini dengan ini diparalelkan, dapat nilai RC. Ini dengan ini, karena ini memiliki nilai, di sini tidak ada nilai, maka nilainya nanti jika diparalelkan akan diperoleh 0. Sementara RB adalah paralelkan ini dan ini. Ini sebenarnya tidak perlu dihitung juga nggak apa-apa untuk menentukan garis beban AC, tapi untuk menggambar rangkaian ekivalen AC, tiga nilai ini harus dihitung. Nah, ini dia gambarannya RB, RC, dan RE. Nilai RB ini, nilai RE, nilai RC, RB, RE, dan RC menggunakan rumus ini. Titik jenuh dan titik sumbat pada garis beban AC dapat ditentukan dengan rumus berikut. Arus kolektor saturasi sama dengan ICQ ditambah VCEQ per RC tambah RE. VCE cut off sama dengan VCEQ ditambah ICQ RC ditambah RE. Di sini adalah RC dan RE yang R-nya kecil, bukan R besar. Jadi di sini harus kita cari dulu
nilai hasil paralelnya untuk RC antara R besar C dan R besar L, sementara untuk RE antara R besar E dengan antara R besar E dengan di sini nggak ada hambatan, makanya 0 dia. Contoh perhitungan lengkapnya dengan menggunakan rumus. Untuk R kecil C dulu kita hitung, paralelkan RC paralel RL. Tadi di gambar rangkaian ekuivalennya sudah ditampilkan nilainya segini. Perhitungannya dari sini, RC dikali RL per RC ditambah RL, 3 kali 5 per 3 tambah 5. Jumlahkan dulu, baru hasil kali ini dibagi hasil jumlah ini, dapatnya ini. Sementara RE karena di sini 0, maka hasilnya nanti akan 0. Sehingga arus kolektor jenuh dan tegangan kolektor emitter cutoff adalah IC1 sama dengan ICQ ditambah VCQ per RC tambah RE, yaitu 2 mA ditambah 9 volt per 1,875 K tambah 0, sama dengan 6,8 mA. VC cutoff VCQ 9 volt ditambah ICQ RC tambah RE 2 mA dikali 1,875 tambah 0, ini dikalikan dulu, hasilnya ini dijumlahkan, kan hasilnya 1,875 K kalikan 2 mA, kemudian hasilnya dijumlahkan dengan 9 volt, dapat 12,75 volt. Sini perlu diperhatikan bahwa hasil perkalian miliampere dengan kilo itu tidak perlu dikonversikan lagi di sini ke ampere, karena di sini sudah kilo, sini mili, jadi hasilnya nanti jika dikalikan tetap volt. Sehingga garis beban AC-nya seperti ini. Arus kolektor saturasi AC, tegangan kolektor emitter cutoff AC. Nah, jika kita gabungkan kedua garis beban, maka yang pertama tadi kita peroleh ini untuk garis beban DC dengan parameter ICQ 2 mA, VCQ-nya 9 volt, IC saturasinya 2,86 mA, dan VC cutoff-nya 30 volt. Sementara garis beban AC-nya VC cutoff-nya 12,75 volt dan IC saturasinya adalah 6,8 mA. Titik ini adalah titik pertemuan antara dua perpotongan garis beban. Disinilah titik operasi Q dari transistor pada rangkaian ini. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.